Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, apalagi tentang Tapera saat ini ya guys ya. Guys, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menolak keras tentang program pemerintah yang bernama Tapera karena ini dinilai telah sangat memaksa rakyat katanya. Sementara itu, mantan pemuja Jokowi diserang para buzzer karena juga menolak keras tentang program Tapera yang terlalu memaksakan kehendak rezim katanya, sampai-sampai akunnya itu sampai di banned katanya. Wow, luar biasa. Oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita simak. Let's go. Pasal 1. Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 2. Ayat 1. Nilai modal awal sebagai dimaksud dalam pasal 1 sebesar 2.500 miliar rupiah terdiri atas 2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat secara berkelanjutan. 500 miliar rupiah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Pasal 1 ayat 2. Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 3, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Menimbang, pertama, hasil audit BPKRI 2021, kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan, tahun 2021 saja, Tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang. Lokus pemeriksaan hanya di 7 provinsi pimpinan meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Temuan BPKRI. Pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 miliar rupiah. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai 476,4 miliar. D. Terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana Tapera 133 miliar rupiah. Pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera tergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal. Menimbang kedua, bank kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP Tapera, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang 2.500 miliar rupiah yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP nomor 57 tahun 2018 dan di mana uang senilai 567,5 miliar. Itu baru 7 provinsi. Rekomendasi meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana baper tarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Ketiga adalah meminta Bank BPKRI melalui pimpinan DPR RI
agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kalitimtara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana tapera. Rekomendasi kedua, mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang senilai kurang lebih 1 triliun termasuk juga dana tapera. Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum PNS Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP Tapera, dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin, saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Singkatnya, tolak tapera, usut tuntas dana tapera. Ya. Maka pada paripurna DPR RI Selasa 4 Juni 2024 saya merekomendasikan, pertama, meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait pengelolaan dana tapera dan biaya operasional BP Tapera, bukan hanya di 7 provinsi, tapi di seluruh provinsi dari tahun 2020 sampai 2023. Kalau urusan ini belum selesai, yang duit ada aja belum selesai. Iya betul. Pembenahannya. Bagaimana ini mungkin rakyat diminta upahnya dipotong? Bukan hanya PNS loh, seluruh pekerja di pemerintahan ya, dan juga swasta, termasuk pekerja mandiri, akan terjadi akumulasi uang yang begitu besar. Sendiri nggak mau. Jelasin dulu duit yang ada ini ada di mana? Ya. Duit yang ada ini ada di mana ya? Selama itu belum selesai, maka rekomendasi saya terakhir adalah mendesak dibatalkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Habis meeting gue tentang tapera kemarin viral, banyak buzzer bucin yang langsung rame-rame pada ngeras akun Instagram gue, sampai kena suspend 3 kali dalam seminggu. Sob, lo itu dibayar untuk memperbaiki literasi rakyat Indonesia jadi lebih baik dan gak gampang tersesat dari orang-orang yang suka bikin opini menyesatkan, bukan malah bikin orang jadi berhala yang harus disembah. Lu bilang PKS dan PDIP yang harus tanggung jawab masalah tapera. Oke, gue jawab sekarang. Semua parpol yang ada di DPR yang harus tanggung jawab, karena mereka semuanya 100% setuju tanpa terkecuali. Dan fun fact-nya, yang perlu kalian tahu adalah Undang-Undang Tapera yang disahkan tahun 2016 oleh DPR itu buat yang nggak punya rumah atau udah punya rumah tapi mau direnovasi. Dan untuk pegawai swastanya, mau ikut ya silakan, nggak mau ikut ya monggo. Iya betul. Sekarang ditambahin, kan enak yang itu udah punya ya. rumah wajib ikutan juga. Terus pegawai swasta dari yang semulanya itu bebas mau ikut atau enggak, jadinya diwajibin untuk ikut tapera. Nah, itu yang bikin kacau. Iya betul. Berarti Undang-Undang Tapera yang tahun 2016 dibikin sama DPR itu udah bener. Yang nggak bener adalah yang ngeluarin PP dengan mewajibkan semuanya tanpa terkecuali harus ikut tapera. Iya. Terus siapa yang bikin PP? Namanya aja peraturan presiden. Ya, mana saya tahu. Udah paham belum? Ya. Nah, sekarang kita lihat jejak tapera yang udah sempat berjalan. Ini hasilnya. Kayaknya pemerintah bikin aturan baru untuk tapera ya untuk nutupin lubang yang tadi lu lihat beritanya. Duitnya rakyat udah sukses diperes, tapi nggak bisa dibalikin. Nah, gimana caranya biar bisa nutupin lubang itu? Kayaknya sih ya diperes lagi rakyatnya untuk nutupin lubang itu. Terus kemana duit hasil pemerasan itu? Tidak tahu, kan saya. Feelingnya gue, skema yang nanti bakalan dilakuin untuk ngilangin jejak pemerasan duit rakyat yang nggak sanggup dibalikin sama pemerintah adalah cari tumbal koruptor. Dia pasti ditangkap karena korupsi duit tapera. Habis itu asetnya disita negara, dan otomatis langsung jadi milik negara. Kayak kasus Jiwasraya, Asabri, Indosuria, sama Wana Arta. Kalaupun dibalikin, ya kayak begini. Pensiun cuma dapat 0,6 juta. Beneran mau bantuin rakyat, ya sediain aja dulu rumahnya, baru disuruh cicil. Lah ini rumahnya nggak kelihatan, tapi duitnya dimintain. Emangnya kalau lo ngajuin KPR, tunggu lunas dulu baru dapat rumah?
Kritik-kritik seperti inilah yang dibenci oleh pemerintah. Makanya dia merevisi undang-undang penyiaran untuk membungkam suara rakyat biar nggak terlalu berisik kayak yang lagi gue lakuin ini. Tapi lo gak suka, bodo amat. Bodo amat. Mantap, serius, betul. Mantap itu ya. Benar. Apa yang dibilang Mbak Riki tadi itu benar ya, saya setuju. Sementara dana yang ada aja itu belum jelas kemana perginya. Triliunan rupiah guys, nggak jelas kemana raibnya. Sekarang diminta lagi pemotongan gaji yang katanya itu dikatakannya tabungan tapera, tabungan penderita rakyat kali ya. Nah itu kan ya supaya mau ya, sementara yang ada aja belum jelas terrealisasinya kayak gimana, kemana uangnya kan nggak jelas ya, sampai triliunan. Kalau puluhan ribu sih nggak apa-apa ya, puluhan ribu ya. Tapi kalau udah triliunan ya masyarakat sekarang nggak bodoh, masyarakat sekarang sudah pintar, dia bisa menggali berita itu seperti apa dan itu kemana perginya, masyarakat sudah tahu sekarang begitu ya. Nah kalau pendapat kami sebagai masyarakat, ini kami sebagai masyarakat ya, bukan saya sebagai pribadi ya, jangankan uang masyarakat yang diminta tabungan seperti dana tapera ini, itu uang hasil koruptor, itu hasil korupsi yang triliunan, ratusan triliun itu yang diambil untuk itu tapera itu ya, yang katanya tabungan perumahan rakyat itu dana itu yang dibikin untuk perumahan rakyat, bukan dipajakin seperti ini ya, walaupun 2-3% itu kan uang, sementara gaji mereka aja sebatas UMR sekarang di Indonesia berapa ya untuk sehari-hari aja nggak cukup begitu ya. Nah oke guys, gimana tanggapannya, tolong sampaikan di komentar, dan sampai jumpa lagi di Marola Channel, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, thanks for watching.